Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Oras. Pada minggu ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah atau perayaan atau pesta Gotilon atau pesta panen dalam bahasa Indonesia, sekaligus merayakan pesta tahun pemberdayaan di tahun 2021. Dan ini yang pertama kali kita juga merayakan di ibadah sore. Oleh sebab itu secara khusus saya ingin mengapresiasi yang menginang Bapak Ibu dan saudara sekalian kepada panitia, walaupun telah capek tadi di ibadah pagi, tetapi masih ikut bersama dengan kita untuk merayakan atau ikut memestakan perayaan ini. Berarti nggak dua hal yang kemarin minggu ngagum untuk diperbagi hati. Terus mau mah sian langgatan sian dari tempat khotbah ini saya ingin benar-benar mengapresiasi kepada pelajar Syria yang hampir kurang lebih 4 bulan bersama. Saya tidak tahu, tapi dari pelajar Syria tadi telah merangkum khotbah pada minggu ini. Sebenarnya saya tidak berkhotbah, pelajar Syria sudah berkhotbah melalui lagu mereka. Mungkin mereka melihat dari almanak ya, apa topik minggu, jadi benar-benar sesuai dengan apa yang kita baca pada hari ini. Alania menginang saudara-saudara terkasih, alamangan begitu non. Jadi semangat mahita lau membaca firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari mengikuti di dalam hati kita. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ke-23 setelah Trinitatis, mari kita buka lembar acara kita. Kita melihat, kita dihantar pada topik minggu kita. Dalam bahasa Indonesia dikatakan mengasihi bumi dan segala isinya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat di tahun 2012 ada sebuah film yang sangat booming yang disutradarai oleh Rizal Mantovani yang sangat terkenal, yang berjudul 5 cm. Bahkan saking boomingnya film ini ditonton sampai 2,5 juta orang. Secara singkat, film ini menceritakan 5 sahabat karib, 4 orang pria dan 1 orang laki-laki yang mencoba menguji persahabatan mereka dengan mendaki puncak Gunung Semeru. Dampak dari film ini yang 2,5 juta orang yang menonton ini ternyata menghipnotis kalangan remaja, pemuda, dan bahkan orang dewasa.
beragam muncul organisasi-organisasi peduli alam, beragam muncul mapala, mahasiswa peduli alam, bahkan ekstrakurikuler yang baru pun bermunculan agar ikut naik gunung ke Gunung Semeru. Dan hebatnya lagi, organisasi yang muncul ini benar-benar mengikuti alur film tersebut. Mereka hanya merekrut 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Akan tetapi setelah kita amati, karena ini hanya sebuah hipnotis, ini hanya sementara, dan bahkan yang katanya peduli terhadap alam ini hanya prematur, bahkan bukan benar-benar mencintai alam, tapi hanya supaya tren-trenan supaya mereka seperti film tersebut. Saya mencoba menggoogling dampak film 5 cm di tahun 2012 ini. Ternyata dampaknya jumlah yang mendaki Gunung Semeru naik 50%. Dan bahkan penjualan outfit naik gunung seperti Cosina, Ray, AVT, dan Eiger, bahkan penyewaan tenda meningkat tajam. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya keren-kerenan, bukan benar-benar menyayangi atau mencintai alam. Karena data yang mencatat tahun 2012, Gunung Semeru mencatat jumlah sampah terbanyak di tahun itu. Artinya apa? Mereka bukan datang ke atas gunung, naik ke atas gunung memang benar-benar untuk menjaga ekosistem alam gunung tersebut. Tetapi mereka membuang sampah mereka sembarangan di atas gunung. Terlepas dari Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian apakah termasuk dari data yang saya sebutkan tadi saya sudah katakan topik pada minggu ini mengasihi bumi dan segala isinya. Memang di dalam bahasa Batak agak lebih tepat, yaitu Mangaradoti Nasa Tinopana. Artinya bisa kita katakan atau kita simpulkan mengasihi bumi dan segala isinya yang diciptakan Allah. Mangaradoti Nasa Tinopana, mengasihi bumi dan segala isinya yang diciptakan oleh Allah. Sebelum kita masuk pada pembahasan siapa yang diciptakan Allah, kita harus mengerti dulu Bapak Ibu bahwa teologi dasar mengapa kita harus mengasihi bumi dan segala isinya ada di dalam Mazmur 150 ayat 6 yang mengatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mengasihi bumi dan isinya yang diciptakan Allah, maka kita turut serta yang bernafas itu juga akan memuji Allah. Akan tetapi jikalau kita tidak mengasihi bumi dan isinya yang diciptakan oleh Allah, maka kita juga turut serta menghalangi yang diciptakannya yang bernafas ini memuji Tuhan. Mungkin kita dengan gampang Bapak Ibu yang mengatakan bahwa siapa yang diciptakan Tuhan? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam ini. Pada ayat 2 dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selagi aku ada yang berlapatan bahwa selagi masih bernafas memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti apa memuji dan memuliakan Tuhan? Apakah cukup dengan hanya berdoa, dengan bernyanyi, dengan kasih persembahan? Kita minggu lalu diingatkan bahwa minggu reformasi kita dituntut agar merubah, memperbaiki ibadah dan kekristenan kita. Ketika kita dituntut untuk memperbaiki kekristenan kita, oleh sebab itu jika kita selama ini memuji, memuliakan Tuhan, hanya berdoa, bernyanyi, maka kita harus mereformasi dengan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan mengasihi yang diciptakan oleh Tuhan. Yang diciptakan oleh Tuhan, ayat 6, Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Bapak Ibu adalah ciptaan Tuhan. Saudara-saudari sekalian juga ciptaan Tuhan. Saudara Bapak Ibu juga ciptaan Tuhan. Musuhmu itu pun ciptaan Tuhan. Bahkan mantanmu yang pergi itu pun ciptaan Tuhan. Saudaramu yang nakal itu pun ciptaan Tuhan.
Pertanyaannya, ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, apakah kita bisa mengasihi ciptaan Tuhan yang saya sebutkan tadi? Mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, memuji Tuhan bukan hanya sekedar saudara yang kita kenal, saudara yang baik kepada kita, tetapi kita dituntut untuk mereformasi bahwa ketika kita mengasihi bumi dan isinya, mengasihi manusia yang diciptakan oleh Tuhan, maka kita juga harus bisa mengasihi musuh-musuh kita yang juga adalah ciptaan Tuhan. Mengapa demikian? Karena di 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau aku berkata aku memuji Tuhan, kita berkata aku memuliakan Tuhan, aku berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi aku membenci saudara-saudara yang diciptakan oleh Tuhan, maka dia adalah pembohong. Oleh sebab itu, apakah mungkin Bapak Ibu Saudara datang ke gereja ini memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi membawa dendam di dalam hati? Jikalau mungkin, saya bisa pastikan ibadah itu adalah formalitas. Jangan seperti di kampung kami, orang Batak ini sangat suka sepak bola, hobinya mengoper. Jadi karena dia benci sama temannya, dan kebetulan khotbahnya pas dengan dia, mampus pernah tahu katanya tadi. Akhirnya di pintu disalam pendetanya, makasih Pak Pendeta khotbahnya, kalau musuh saya kena. Bagaimana dengan yang lain? Apakah hanya dengan manusia? Ternyata juga dengan hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam ini. Memang banyak di kampung kami juga ketika membentuk porama minimal harus mati B1 atau B2. Bahkan lebih parahnya, banyak yang mengutip kitab Kejadian 1 ayat 28, kuasailah bumi, sering diartikan sebagai eksploitasi. Kuasai bumi sering dijadikan eksploitasi terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam, sehingga banyak hewan punah, banyak tumbuhan tidak berdaya. Walaupun banyak mengatakan gerakan 1000 menanam pohon, itu hanya slogan. Membabat habis pohon, banjir di mana-mana, membuang sampah sembarangan. Dengan kata Kejadian 1 ayat 28, eksploitasi terhadap alam ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya, Allah tidak hanya berhenti mencipta, tetapi Dia merawat, Dia menjaga ekosistem dan kelangsungan hidup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam ini. Memang akan ada yang bertanya, tapi buktinya ada kok yang meninggal, banyak hewan yang mati dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi Allah tidak membiarkan kepunahan terjadi. Itulah epistel kita tadi. Allah tetap berkarya dengan menciptakan bayi-bayi baru. Allah tetap berkarya menumbuhkan benih-benih yang baru, hewan yang baru. Artinya Bapak Ibu, ketika kata kuasai diterjemahkan sebagai eksploitasi, seandainya kita diberi hak untuk mengambil nyawa hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup kita, bukan untuk mencari keuntungan. Banyak sekarang orang mengeksploitasi hewan dan tumbuh-tumbuhan hanya untuk mencari keuntungan, gading, kulit harimau dan lain-lain. Tetapi kita dibilang jangan membiarkan kepunahan itu terjadi, menciptakan kehidupan yang baru. Sebagai contoh, ketika kita melihat peternak ayam, walaupun dia menjual ayam untuk dipotong, tetapi dia berusaha untuk mengembangbiakkan ayam yang baru. Artinya yang pertama ini kita katakan bahwa poin pembacaan firman Tuhan yang pertama, memuji Tuhan adalah mengasihi bumi dan alam semesta yang diciptakan Tuhan, agar alam dan isinya memuji Tuhan. Ataukah kita menjadi penghambat alam ini untuk memuji Tuhan?
Dengan kita mengacaukan ekosistem kehidupan kita ini, kita mengatakan mengasihi Allah, tetapi kita merusak alam ini. Kita tidak mengasihi yang diciptakan Allah, sehingga dia tidak turut untuk memuji Tuhan. Itu poin yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 3 dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Yang ingin dikatakan, kita ini adalah sama di mata Allah. Kita adalah ciptaannya, bangsawan, orang biasa, kaya raya, sama di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kedudukan di dunia ini, kekayaan di dunia ini, bukan kita berhak menindas ciptaan Allah, melainkan dengan kekayaan kita, kedudukan kita, hendaklah semakin mengasihi yang diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu yang kedua, poin yang paling penting untuk pengajaran kita pada sore hari ini, oleh sebab itu janganlah bersandar pada kekuatan dunia ini, melainkan hanya kepada Allah, sebab kita semua ini adalah ciptaan Allah. Jikalau kita mampu sampai pada pemahaman yang dua tadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita bisa sampai memaknai pesta Gotilon yang kita rayakan sekarang. Gotilon bukan untuk menyogok Tuhan agar kita mendapatkan yang lebih banyak. Gotilon bukan untuk berinvestasi kepada Tuhan dengan perbuatan baik agar kita bisa masuk kerajaan surga. Tapi memang banyak si parubada yang mengatakan, untuk apa Gotilon? Toh dia nggak dapat halal hidup. Allah maha kaya kok. Untuk apa duit sama Allah? Mending kita sumbang aja langsung ke panti asuhan kalau memang yang benar. Nah, udah ngasih parubada main. Mumpung ini akhir program dan perencanaan program dari kategorial dan dari dewan yang merumuskan program dan rapat parhalala yang memutuskan melalui pesta Gotilon, jemaat dan parhalala saling membahu agar Gotilon yang kita sampaikan ini menjadikan gereja Allah Tuhan untuk membuat program yang peduli kepada yang diciptakan Allah. Di ayat 7, orang-orang yang diperas, orang-orang lapar, orang-orang terpuruk. Ayat 8, orang-orang buta, orang-orang tertunduk. Ayat 9, orang-orang asing, anak yatim dan janda. Oleh sebab itu ketika kita mengatakan Gotilon, bukan berarti kita ingin berinvestasi, tetapi ketika kita sudah dijagai, kita dikasihi oleh Tuhan, kita masih diberikan kesehatan sampai sekarang, itulah yang kita serahkan kepada gereja ini. Dan melalui gereja ini, mari kami mengajak semua kategorial untuk membuat program di tahun berikutnya agar tidak sia-sia hasil dari Gotilon ini. Tetapi hasil dari Gotilon ini benar-benar untuk mengasihi yang diciptakan oleh Allah. Apakah program kita hanya untuk ke dalam? Makna Gotilon untuk kelangsungan kuliah ini supaya bisa berjalan. Ketika kita masuk dalam pemahaman tadi yang saya katakan poin 1 dan 2, ketika kita memuji Tuhan karena mengasihi bumi yang diciptakan oleh Allah, maka kita adalah sama, adalah ciptaan Allah, maka kita bisa masuk kepada poin Gotilon ini, bahwa kita semua ini adalah ciptaan Allah, bahwa kita semua ini adalah hasil dari kasih sayang Tuhan. Itulah apa yang telah Dia berikan kepada saya, bukan agar Dia memberikan kepada saya. Dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada saya melalui gereja HKBP Serengseng Sawah ini, dapat mengasihi semua yang diciptakan oleh Allah. Makanya jangan tanyakan apa yang gereja berikan samamu, tetapi mari kita bertanya apa yang bisa kita berikan untuk gereja. Oleh sebab itu panitia Gotilon mengatakan dalam
Slogannya, memberi karena sudah menerima, bukan memberi agar kita menerima. Ketika kita memiliki pemahaman bahwa kita adalah ciptaan Allah, maka kita juga harus mengasihi yang diciptakan oleh Allah. Melalui gotilon inilah tanda kita bisa mengasihi ciptaan Allah. Oleh sebab itu, poin yang ketiga, gotilon adalah ucapan syukur kita kepada Allah karena berkat yang kita dapatkan, dan sebagian berkat itu perpanjangan tangan Allah melalui gereja HKBP Rengseng Sawah kepada semua yang diciptakan oleh Allah. Saya sudah tegaskan di awal, semua yang diciptakan Allah dan kolak kita Kristen. Tuh maliak taute di topan di mata. Sesama kita adalah orang yang diciptakan oleh Allah. Bahkan musuh kita itu pun adalah ciptaan Allah. Inilah 3 poin yang bisa menjadi inti khotbah. Untuk menutup 3 poin ini, mari kita membuka Android kita atau smartphone kita, ketik lirik PKJ 27. Mari saya dibantu oleh pemusik dan song leader agar kita masuk ke dalam pemahaman bahwa kita adalah ciptaan Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk mengasihi alam bumi isinya yang diciptakan oleh Tuhan dengan mengasihi semua tanpa membeda-bedakan. Tetapi melalui pesta gotilon ini, kita merasakan berkat pengasihan Tuhan. Karena berkat yang kita dapatkan itu, maka sebagian berkat itu kita bagaikan perpanjangan tangan Allah melalui gereja HKBP Rengseng Sawah kepada semua yang diciptakan Allah. Amin. Mari kita berdoa.